Cai. Jadi itu lengkap tuh. Harusnya kalau dengan guidance itu minimal 2 hal tadi ada dalam ini lo, sebenarnya itu menjadi roadmap yang cukup bagus, matang. Oke. Berarti yang harus ada yang maksudnya roadmap itu adalah yang tadi belum ada di gap analysis, kita bikin strateginya nih Untuk meraihnya ya. Misalkan skill-skill apa gitu misalkan ya. Apakah sertifikasi juga mungkin jadi masuk ya? Macam-macam Cai, kan tadi tuh yang gap analysis itu kan terkait dengan experience, gitu kan, knowledge, terus skill, kemudian kompetensi. Nah itu apa-apa aja yang menjembatani itu yang belum lo achieve kan lo tulis di roadmap lo dan kapan lo akan raih gitu. Berarti isinya bisa kapan lo punya sertifikasi tertentu, kapan lo mau lanjut sekolah, ya. Betul. Kapan, lo butuh sekolah apa, lo butuh certify apa, atau course lama. apa gitu ya. Betul. Nah kalau saran gua kadang-kadang kan orang kalau harus bikin roadmap wah panjang membujur samping itu suka bingung. Gua selalu bilang di list aja dulu yang ada di kepala, gitu kan. Misalnya pengen jadi partner pajak internasional, oke, berarti certify lo audit, itu kan wajib tuh ya. Habis audit berarti kan lo pengen dong juga nanti pasti harus ke court ya, pengadilan pajak juga. Berarti itu harus ada USKP, harus ada kuasa hukumnya gitu kan. Ya itu yang teknis lo itu, baru yang teknis. Padahal yang non teknis kan ada tuh. Kayak misalnya bahasa Inggris, terus kemampuan manajemen tim, mengetahui pasar, segala macem, negosiasi gitu. Itu hal-hal yang juga lo list. Nah nanti pada saat lo list ke bawah gitu semua, lo tinggal pindahin dia membujur ke samping. Udah langsung lo bikin timeline-nya. Itu tau-tau udah jadi aja. Ya, itu masalah gue juga kebetulan ya Mbak. Oh ya, kenapa itu lo? Karena gue tipikal yang gue nggak bisa, gue ngerasa nggak bisa bikin yang long term kayak gitu loh. Target-target. Jadi kayak gue long term ya, yang lo nggak bisa. Iya, gue terlalu short term gitu orangnya. Mungkin paling banyak short term, mid term lah. Tapi lebih paling banyak sampai mid ya. Iya, tapi lebih banyak short term. Jadi kayak gue tuh mungkin melakukan gap analysis tuh kayak serial aja gitu, serial. Jadi kayak 6 bulan. Pendek-pendek bener itu. Iya, 6 bulan gitu kayak. Misalkan nanti dapat feedback dari atasan atau gue sendiri menyadari gue masih kurang di situ. Ya udah gue jangka pendek gue harus kuasain skill yang itu dulu gitu. Kayak gitu. Tapi jangka panjangnya gue biasanya kayak nggak tahu ya. Apa tuh yang membuat lo? Gue nggak ngerti apakah gue mungkin gue takut sama resiko yang harus gue ambil kali. Gitu. Kalau misalkan lo plan jauh, berarti yang harus lo siapkan mungkin lebih banyak gitu kayak. Ada beberapa hal gitu sih Cai. Kenapa orang kadang nih ya, ketika ditanya jangka panjang apa, itu susah banget ngejawab. Susah, karena gue balikin lagi, ini ada masalah di stages 2. Think big. Dua ya. Yang itu membangun mimpi, tujuan, itu nggak besar. Jadi itu tadi nggak selesai di tahap itu. Jadi tahap 2 itu hanya dilihat mimpi yang, ya dia bikin mimpi itu dia kecil, dia apa ya ibaratnya ya. Yang mungkin banget ter-achieve tadi ya. Iya, padahal kan mimpi itu yang sepertinya hari ini tidak mungkin tuh mungkin saja itu bisa jadi sesuatu yang nyata buat lo suatu hari nanti. Tapi kebanyakan orang di stages 2 itu yang diwajibkan untuk think big, bermimpi besar aja di situ, itu banyak yang nggak berani Cai. Iya. Nah ketika dia berani nulisin think big di situ, yang stages 2, dia udah kenal dan dia sudah jujur sama diri, gue mau suatu hari nanti misalnya jadi pemilik konsultan pajak gitu kan. Itu kan dia pasti akan berpikir dia akan punya perusahaan konsultan pajak. Itu sebenarnya kalau dilihat dari sekarang, misalnya orang tuh baru staff gitu ya, staff konsultan, itu kan kayak nggak mungkin banget. Iya. Melihatnya sekarang soalnya kan. Tapi ketika dia bilang, saya pengen kan boleh aja, nggak ada yang larang kan ya, belum ada hukumnya dilarang. Ketika dia itu jadikan mimpi besarnya, walaupun tuh dia diam-diam di hati dia saja, pada saat dia bikin roadmap jangka panjang, dia akan ngelihat tuh ujungnya. Gue akan mau jadi pemilik perusahaan konsultan pajak internasional yang mungkin bahkan Asia Pasifik gitu kan. Nah dia kan memimpikan itu, kalaupun dia bikin roadmap jangka panjang, dia pasti yang ke arah sana tuh nanti. Nah kalau misalnya mimpinya saja nggak berani dibuka dari kotak Pandoranya, bikin jangka panjang itu lebih nggak berani lagi sih. Karena pasti mikirnya yang mungkin aja. Iya. Jadi yang iya. Paham kan maksud gue? Jadi ini nih. Jadi itu kayak
mungkin ada mental block juga ya. Nah itu mental block yang kedua tuh harus dibuka dulu tuh. Iya. Kalau udah dibuka, menurut gue sampai ke stages bikin jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sekalipun, even sampai 10 tahun ke depan, itu dia nggak bakal takut untuk nulisin itu semua, gitu. Oke, jadi tadi ya, masalahnya adalah mental block. Ya. Ya, mental block. Tapi buat, mungkin nggak segampang itu Mbak ya, menghilangkan mental block untuk mungkin ada orang-orang yang relate sama masalah gue ini gitu. Terus maksud gue, yang membuat lu pada akhirnya mungkin bisa membayangkan ya, membayangkan lebih jauh dari orang-orang yang nggak bisa membayangkan jauh. Itu apa? Apa ya yang membedakan? Yang membedakan, yang lu pikirin deh, misalkan mungkin lu orang yang tipikal bisa jauh gitu, kayak lu kalau ngobrol sama gue aja, obrolan lu tuh menurut gue jauh banget ya, kayak gue pengen stop kerja mungkin usia 70, setelah 70 gue mau bikin apa misalkan. 70 aja gue masih gue impiin. Iya, gitu. Maksud gue yang bedakan apa ya selain, atau kenapa lu bisa sampai mikir sejauh itu gitu, kan pasti ada sesuatu yang, iya, ada why yang mungkin nggak bisa gue tangkap gitu. Atau teman-teman. Karena gue gini sih, gue percaya sama mimpi, Cai. Gue tuh banyak loh dalam hidup gue yang dulu tuh gue cuma ngomong, ntar gue mau, ini contoh nih, ntar gue mau ada di majalah ini nih. Oh. Padahal itu mimpi yang bisa dibilang kayaknya nggak gue mimpi-mimpin banget juga. Gue bukan, bagaimana caranya gitu kan diliput sama majalah nasional ini gitu. Enggak juga gitu. Tapi sekali lintas dan suka, keren ya kalau ada bisa menginspirasi orang nasional levelnya gitu. Tahu-tahu gitu. Itu tuh orangnya datang aja gitu loh. Jadi maksud gue tuh kayak banyak hal yang gue nggak mau share di sini, tapi sesungguhnya lo pasti tahu banget banyak mimpi-mimpi gue yang sekali lewat nempel di kepala dan kadang-kadang jadi hayalan sesekali yang nggak ganggu siapa juga kalau mau tidur gue ngayal. Nggak ada yang keganggu sebenarnya. Nggak ada keganggu mimpi kita kan ya. Nah gue tuh orangnya kecuali mimpi buruk. Iya. Ganggu orang sebelah gue, suami gue. Cuman maksud gue yang namanya, gue tuh terbiasa mengizinkan diri gue bermimpi sih. Mengizinkan diri gue tuh untuk memimpikan apapun gitu. Jadi kayak punya semangat aja. Nah gue nggak tidak membuat diri gue menyerah oleh paranoid atas diri gue sendiri gitu. Udah matain tuh gue nggak suka. Kalau gue udah terbiasa selalu mengizinkan diri gue bermimpi, gue sangat allow juga ketika orang lain juga punya mimpi. Jadi gue tuh nggak tahu ya, walaupun kita juga nggak bisa ya untuk mengetahui apakah 70 tahun masih ada atau enggak. Tapi kalau Tuhan masih ngizinin gue umur 70 tahun masih ada dan sehat, gue selalu mikir gimana caranya lu ngejalanin 70 tahun itu gitu. Iya gitu. Kalau Tuhan ambil ya udah pasrah lah ya. Tapi kalau Tuhan membiarkan kita masih ada dan masih sehat, ya kenapa gue nggak manfaatin umur gue sebaik mungkin gitu untuk banyak hal. Gitu. Gue selalu memikirkan berbagai possibility gitu loh yang ada. Menarik. Gitu. Ya jadi paham sih di pola pikir lo ya terkait mimpi. Jadi izinin aja lah mimpi, orang nggak ada yang rugi juga. Dan lu kalau orang ada yang nggak, maksudnya mengunderestimate mimpi lo juga, lo nggak terpengaruh? Enggak, gue nggak apa-apa. Bodo amat gitu. Ya orang mimpi itu kebagian gue kok gitu. Ya tadi gue membedakan mimpi sama halu gitu. Kalau gue mengizinkan bermimpi sambil terus aja berupaya. Kadang orang bilang gini, Cai, gue tuh nggak mau mimpi jauh-jauh, Mak. Iya. Gue takut. Itu gue relate banget sih. Gitu ya. Kalimat kayak gitu. Karena lu nge-push diri lu juga. Mungkin kebanyakan orang juga gitu. Iya ada kan masanya yang cerita gitu kan. Gue nggak mau terintimidasi juga, Mak. Nanti kalau bagaimana, gue nggak mau mikir kalau, lu pokoknya dipasrahin aja, diikhlaskan. Kalau Tuhan sampein, alhamdulillah. Kadang ada perasaan gini, Mak, takut gagal. Ketika gagal takut dinilai orang gitu. Nah itu kepanjangan. Padahal itu nggak ada ngaruhnya ya. Nggak ada ngaruhnya. Orang mimpi kan mau gagal mau enggak gitu kan. Orang lain nggak ada urusannya. Nggak rugi ya. Gue bahkan kadang suka bermimpi pada banyak hal yang juga gue nggak nyerita juga sama orang-orang lain. Gitu. Bukan bermaksud untuk merahasiakan, tapi memang biarlah ini menjadi sebuah kebahagiaan gue membayangkan hal-hal indah itu gitu. Jadi gue nggak pernah mikir bakal jadi hasilnya gimana ya, Cai. Dalam hidup tuh gue pokoknya upayain aja. Kalau udah ngomong mikirin hasilnya bakal kecapai apa enggak, nanti di depan sana akan diketawain orang apa enggak, kayaknya terlalu ngabisin energi. Lebih baik gue berfokus pada apa yang bisa gue kumpulin, gue upayakan, ibaratnya gue cangkul aja terus gitu ya, daripada gue sibuk ngeliat membayangkan reaksi orang gitu. Jadi orang lain tuh nggak masuk ke dalam peran mimpi gue.
Yang mimpi itu adalah tentang gue pengen mencapai itu. Gue nanti reaksi orang atau apa gue nggak terlalu mikirin sih. Iya. Karena itu bisa membuat secara prematur merusak mimpi lo. Kalau gue gagal, kalau lo overthinking sama reaksi orang gitu, itu kayaknya terlalu prematur mematahkan si mimpi lo itu sendiri gitu. Jadi gue bukan tipe yang kayak gitu. Ya atau enggak lu bikin mimpi lu ya buat lu sendiri aja. Yang penting lu punya di balik yang lo tulis, yang lo pengen, lo kejar terus gitu ya. Iya, gue kayak punya tujuan. Jadi kayak misalnya gue mikir, kan gue udah umur 40-an ya. Jadi gue pikir pengen apa ya, kalau pensiun tuh udah kayak sesuatu yang nggak mungkin terhindarkan. Nggak mungkin terhindarkan. Tuh 56 tahun, berarti 16 tahun dari sekarang kan. Dan gue kerja di MUC aja udah 14 tahun, berarti usia produktif gue aja udah berapa belas tahun, udah setengah jalan nih gue. Jadi setengah jalan aja nggak berasa. Setengah jalan lagi berikutnya juga pasti nggak berasa. Pasti nggak berasa ya. Pasti nggak berasa. Dan itu tuh waktu tuh cepet banget. Jadi kalau lu di kepala lu nggak pernah punya terbersit secara mendetail, nanti gue pengen ini, mudah-mudahan diizinkan Tuhan, mudah-mudahan diberi jalannya. Positive thinking itu mendatangkan kenyataan sih menurut gue. Gitu. Ya. Positive thinking ya, intinya poinnya itu. Berani mimpi karena kita positif pada diri kita, percaya gitu loh. Kalau Tuhan mau kasih ya pasti yang enggak gitu kan. Jadi jangan terlalu pusing kalau gagal. Jeleknya tuh nanti gue pikirin nanti aja lah. Gitu. Yang penting kan mimpi yang indah aja dulu. Mimpi yang indah dulu sama usaha yang terbaik aja ya. Iya. Benar. Jadi itu yang bikin gue nggak pusing. Gitu. Itu yang bikin gue nggak ada limitasi dalam mewujudkan impian gue. Nggak ngoyo juga, nggak guys. Bukan yang kalau lu punya impian, lu juga harus ngotot sekarang juga, detik ini juga harus mendefinisikan bagaimana caranya. Kadang-kadang kita membuat roadmap itu yang makin pendek makin detail. Benar. Karena paling kegambar dong. Paling kegambar. Benar. Masa depan itu misalnya gue usia 70 tahun gue mau ngapain, ngelis aja. Ini gue perlu ini. Oke, jadi kalau lo perhatiin nih ya, membuat list di jangka pendek itu sebenarnya jauh lebih detail. Kenapa? Karena semuanya udah lebih kegambar kan, udah lebih kelihatan. Makin geser ke kanan, ke long term ya, medium sampai ke long term, itu jauh lebih nggak sedetail yang jangka pendek, karena kan memang sesuatunya belum keraba, apalagi long term. Jadi kalau di gue di long term cenderung lebih bikin list aja, gue mau apa gitu. Misalnya long term gue pensiun 56 ya, habis 56 gue mau jadi apa. Nah misalnya gue pengen bikin bisnis makanan, berarti yang gue ngelis pengen punya usaha makanan frozen, let's say. Itu kan kegambar, berarti gue sudah harus punya menu yang basic aja dulu, punya menu, gue belajar pengemasan, gue belajar pengawetan gitu. Di sela-sela usia lu sekarang sampai 56. Gitu, nyari informasi. Makanya gue juga demen banget kan kalau udah ada resep-resep apa, gue suka cobain. Terus gue juga ada ilmu pengetahuan gimana packing gitu, gue senang tuh Cai. Nah itu kan sebenarnya nggak ngedetail, nggak tahu harus di timelinein banget harus bisa kapan, tapi dia udah adalah hal-hal yang memang basic-basicnya harusnya lo udah gitu. paham ya. Iya, jadi dia nggak akan sama detailnya sama seperti jangka pendek gua, gitu. Jadi maksud gua nggak usah worry membayangkan jangka panjang tuh nggak kebayang. Memang jangan dibikin jangka panjang tuh harus sedetail jangka pendek, gitu. Memang hampir nggak mungkin kali ya di perjalanan waktu, makanya ada stages berikutnya. Gitu. Stages terakhir nih setelah buat roadmap. Iya, gitu. Stages yang memang evaluasi gitu. Karena semakin kan evaluasi kan mungkin setahun sekali. Lama-lama kan mendekati kita dari yang pendek mendekati kita ke medium kan ya. Nah, di situ kan mungkin hal-hal di perjalanan kan yang tadinya kita tidak terinformasikan membutuhkan apa, jadi kita dapat masukan gitu. Gitu. Jadi ada di stages akhir yang terkait dengan evaluasi itu penting. Take action dan evaluasi. Jadi kan kalau action itu adalah sebagus-bagusnya nih rencana yang lo buat tapi lo nggak pernah ambil action, ya nggak jadi juga ya guys gitu. Jadi take action kemudian evaluasi. Nah evaluasi ini harus berkala. Jadi nggak mungkin lo udah sekali tulis terus lo tinggalin aja terus akan tercapai. Enggak. Bisa setiap tahun. Harus setiap tahun. Ada orang 6 bulanan, ada orang 6 bulanan, ada orang setiap tahun apa yang udah tercapai di checklist sama dia, yang belum tercapai
dia evaluasi kenapa, terus tiba-tiba juga oh ada tambahan nih, dia tambahin lagi, gitu. Nah itu akan bergeser tuh dari yang jangka pendek udah pada ke checklist, dia masuk ke jangka medium. Bahkan mungkin yang tadinya medium mungkin sudah bergeser menjadi jangka pendeknya dia, gitu. Sebagian jangka panjang bergeser lagi menjadi mediumnya dia, gitu. Jadi dievaluasi dan bukan dibikin ulang ya, dimodifikasi itu mungkin banget, itu harus bahkan, gitu. Nah terus kalau nggak tercapai ya Pak? Kalau nggak tercapai ya yang paling penting dievaluasi dong. Kenapanya, faktor apanya. Kan faktor nggak tercapai itu ada faktor kita, ada faktor eksternal. Contoh, lu pengen mendalami misalnya ilmu tentang apa sih namanya ya, transaksi bisnis digital gitu kan ya. Udah lu daftar, tiba-tiba kelasnya nggak jalan. Ditunda tahun depan, itu mungkin. Tapi ada juga evaluasinya datang dari diri lo. Lu plannya ngambil S2 di luar, ya terkait dengan pajak internasional. Tapi gagal karena lo nggak punya waktu untuk mempersiapkan IELTS lo misalnya. Berarti itu kan faktor di diri lo, gitu. Nah itu yang mesti lo atur ulang gitu. Jadi kegagalan-kegagalan itu nggak bisa disikapi dengan emosional. Ada orang gagal, dia langsung bilang, ini nggak bisa, nggak mungkin salah life plan gua. Karena dia menganalisa dalam keadaan emosional. Padahal menurut gua itu harus tenang, kita mengevaluasinya harus tenang, dicek ulang kenapa, dan kita sudah besar hati kalau itu faktor kesalahan kita, ya kita harus kritik diri kita juga apa yang kita lakukan, nggak sekedar langsung bilang ini susah nih, nggak mungkin salah nih life plan gue, gitu. Tapi kalaupun sudah benar-benar dievaluasi berkali-kali dan hasilnya tetap ngerasa nggak sesuai, itu kira-kira gimana? Gua nggak sesuai itu gini, nggak sesuai itu antara nggak sesuai sama nggak tercapai kan beda ya. Kalau ternyata nggak sesuai, berarti itu ada yang salah sama stages 1 dan 2 menurut gue. Oh, yang bagian mengenal starting point tadi, mengenal kondisi kita sekarang sama dreams-nya ya. Nah, itu yang paling sering terjadi ketika dari stages awalnya aja udah salah. Sama diri sendiri nggak ngobrol dengan intens, nggak jujur. Kemudian ketika stages yang memang dia harus menempatkan mimpinya dia, ternyata jangan-jangan dia menempatkan mimpi orang lain. Orang sekitarnya pada mimpi apa dia ikut-ikutan, itu kan mimpinya orang. Nah pada saat dijalanin kok opportunity-nya nggak masuk terus, nggak tercapai, dicoba diupayakan juga ada aja. Jangan-jangan yang salah stage 1 dan 2 gitu, itu yang gue khawatirin. Dan ini cukup bahaya ya kalau stage 1 dan 2-nya nggak bener dipetakan menurut gue gitu. Dan ya artinya kalau misalnya 1, 2 udah kuat fondasinya, paling kita ya akan mulai dari step yang 3, 4, 5. 3 dan 4 aja. 3, 4 aja ya. Misalnya gini, di perjalanan waktu kita bikin gap analysis, yaitu di stages 3 ya, kita menyusun stages 3. Yang gap analysis tadi, kita mungkin belum terinformasi nih gitu kan. Pada saat itu kita nulis masih ada yang kita miss ya. Ada yang kita miss ya, kita menambah ini perlu nih. Nah, itu kemudian kita pindahkan dia ke roadmap stages 4. Stages 4 gitu. Itu normal-normal saja memodifikasi 3 dan 4. Tapi kalau sampai memodifikasi 1 dan 2 ibaratnya nih lu punya rencana berekspedisi ke laut mana, lu putar haluan ke laut mana. Itu kan yang salah dari awal gitu kan menurut gua. Nah, ini agak cukup serius, walaupun itu juga menurut gua sih perlu lo cek ke diri lo sendiri, lo mudah menyerah saja atau memang lo salah memetakan. Gitu. Nah, sementara itu gue punya sebuah prinsip ya, ketika Tuhan meletakkan kita pada satu titik dan di titik itu kita udah sampai gitu ya, itu mungkin Tuhan mengizinkan kita, mungkin kita harus explore more, harus lebih honest gitu. Explore more dalam artian ngasih usaha yang lebih juga ngasih usaha yang lebih gitu kan. Dan kalaupun memang kita mau putar haluan, itu tidak dalam situasi emosional dalam memutuskannya, tetapi benar-benar mendalam sekali. Karena udah waktu yang terbuang udah banyak nih, effort yang terbuang udah banyak gitu. Itu harus dianalisis. Kalau emang itu benar kemauannya, ya tadi tanggung semua resikonya. Berarti di roadmap kedua harus fully speed gitu, dan tidak bisa mengulangi yang pertama lagi. 1 dan 2-nya harus benar deh intinya 1 gitu. 1 dan 2 ya.
mengidentifikasi kondisi sekarang, starting point tadi, sama menentukan dreams yang kita mau. Betul. Oke, thank you banget Mbak Eri. Intinya ya kesimpulan kita hari ini adalah ya tadi ya, buat kita semua ya, nggak hanya fresh grade atau teman-teman yang masih memiliki keresahan tentang karir, yang belum melakukan 5 step tadi ya, itu bisa mengadopsi ya step yang 5 step yang kita bahas tadi, dan mudah-mudahan itu kita jadi punya arah atau tujuan dan juga arah ya, apa yang harus kita lakukan sampai ya cita-cita kita, mimpi kita bisa tercapai gitu. Ya. Kalau gue nyimpulinnya gini sih Cai, 5 step ini ngasih tahu ke kita bahwa yang paling dasar itu adalah tentang dialog antara diri kita sama diri kita sendiri. Ya. Nah dialog itu yang di stage 1 itu kan semua berisi dialog antara kita aja tuh. Yang stage 1 dialognya temanya adalah lebih terkait dengan kita menilai situasi kita saat ini, yang kita rasakan saat ini. Yang di stages 2 itu dialognya bertemakan apa yang kita sebenarnya inginkan, apa yang menjadi mimpi besar kita. Dan di sini tuh banyak mental block nih. Mental block kita antara kita takut bermimpi satu, atau juga kita meletakkan mimpi orang lain, gitu. Kita membayangkan apa yang terjadi pada orang lain harus terjadi juga pada kita. Apa yang orang lain capai itu harus tercapai pada kita. Padahal itu sekedar inspirasi boleh, tapi mencatut itu menjadi bagian ini kita, apa mimpi kita, itu harus lo benar-benar pertimbangkan dengan jujur. Jadi stages yang paling penting adalah stages dialog antara diri lo dengan diri lo sendiri. Itu yang paling penting dalam pembuatan career plan gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah juga ya. Iya. Ngomong sama. Dan ada satu ultimate yang gue selalu turun-temurun diajarkan oleh keluarga gue adalah ketika lo berada di satu tempat, Tuhan itu mengizinkan lo di situ. Ya tadi gue bilang, gue mengalami banyak peristiwa, banyak kesempatan, dan gue melakukan yang terbaik aja di situ. Karena itu adalah sesuatu yang akan menjadi bekal lo kemudian hari. Kalau lo lakukan dengan presence, diupayakan semaksimal mungkin, walaupun itu nggak jadi rezekinya lo di situ, pasti ada message, ada skill, ada pengetahuan yang ikut sama lo sepanjang hidup lo. Gue itu sih poin yang teman-teman muda harus selalu ingat gitu. Lakukan sungguh-sungguh apapun yang datang dalam hidup lo. Gitu. Nice, tepuk tangan buat Berry. Terima kasih. Oke, terima kasih Berry untuk diskusi pada hari ini. Sama-sama. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dah.